Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Software untuk kegiatan kita ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan video sebelumnya tentang sistematika Al-Quran, bahwa ketika kita menerjemahkan atau memahami Al-Quran, Al-Quran adalah sebuah buku di mana Al-Fatihah sebagai pendahuluan, surat-surat panjang sebagai uraian, dan surat-surat pendek sebagai kesimpulan. Ketika kita membaca Al-Quran sebagai satu surat, maka ayat-ayat awal itu sebagai gagasan intinya, sebagai pembukaan atau pendahuluannya, ayat berikutnya sebagai uraiannya, dan ayat-ayat terakhir sebagai kesimpulannya. Nah, pada sesi kali ini saya ingin membahas mengenai ayat-ayat yang berbentuk simbol, ya, di mana banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan simbol-simbol atau huruf-huruf yang memang ketika kita mencari arti katanya dalam kamus, kita tidak menemukan arti kata itu, karena memang itu bukan sebuah kata, tapi dia terdiri dari huruf-huruf, ya. Saudaraku semua, bagaimana menerjemahkan ayat-ayat yang berupa huruf-huruf ini, ya, atau yang sering diistilahkan menjadi khawatir suar, ya, ayat-ayat pembuka dalam surat, ya. Saya ingin memberikan beberapa contoh, ya, contoh yang mungkin dalam kehidupan keseharian kita. Misalnya ada beberapa simbol-simbol yang kita kenal dalam kehidupan keseharian kita. Ada H2O, ada NaCl, ada CH4, ada BSI, ABC, O2, dan seterusnya. Nah, saudaraku semua, ketika ada simbol H2O, maka kita ingin mengartikan apa ini? Ingin menerjemahkan apa dari H2O itu? Maka kembali kita memahami H2O itu simbol apa? Atau simbol dari mana? Ternyata ini simbol dalam bahasa ilmu pengetahuan, ya, dalam bahasa kimia atau dalam bahasa fisika, H2O itu diterjemahkan menjadi air. Ada H2O, yaitu dua atom hidrogen bersenyawa dengan satu atom oksigen sehingga menjadi air. Ada lagi misalnya NaCl, itu dibacanya natrium klorida. Dalam bahasa kimia itu diterjemahkan menjadi garam, ya, yaitu percampuran dari unsur natrium dan klorida. Ada lagi CH4, ya, satu atom karbon ditambah dengan 4 hidrogen. Ada lagi O2. O2 itu kita terjemahkan menjadi oksigen, ya, 2 atom oksigen. Kemudian tapi ada juga O2 itu menjadi merek sebuah produk, ya. Jadi dia mengambil merek itu, istilah itu menjadi merek sebuah produk. Ada lagi BSI. Nah, itu kalau BSI apa? Kalau di kita di Indonesia ada BSI, ada namanya lembaga pendidikan, ada BSI juga sekarang ini menjadi merger dari beberapa bank syariah, ya. Kemudian ada lagi yang merah ini, saya tidak sebutkan. Ini kalau kita membaca atau kita melihat pasti sudah terbayangnya. Ini merek sebuah makanan cepat saji, ayam goreng atau burger dan lain-lain. Kemudian misalnya ada lagi ABC. Nah, ABC ini macam-macam ini kita menerjemahkannya atau mengistilahkannya. Kata orang yang suka bakso, ABC ini bisa jadi merek kecap, bisa jadi merek sambal, bisa jadi merek saus. Kata tukang es ini bisa jadi merek sirup, gitu ya.
kata tukang baterai ini merek batu baterai dan lain-lain ya. Jadi tergantung siapa yang mengeluarkan istilah dan siapa yang punya istilah. Nah, misalnya dengan alif lam mim. Nah, ini alif lam mim itu apa? Kayak gitu ya. Alif lam mim itu apa ya? Tentu kalau kita ingin memahami alif lam mim itu apa, jangan sampai kita berbeda pendapat, jangan sampai kita berselisih karena perbedaan pemahaman, maka kita kembalikan lagi kepada yang punya istilah. Bukan menurut kita, tapi kepada yang punya istilah. Kalaupun mungkin misalnya kita punya persepsi yang barangkali berbeda, ya silakan saja, sepanjang persepsi itu punya dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dan kita pun juga tidak bisa memaksakan ini pemahaman saya harus sama dengan Anda atau sebaliknya pemahaman Anda harus sama dengan saya. Belum tentu juga kan gitu. Kita tidak saling memaksakan seperti itu, tapi kita saling menghormati saja. Ini pendapat kita, ini pendapat Anda dan seterusnya ya. Kita saling memperkaya, saling memahami. Tapi yang terpenting adalah makna itu harus tetap dipertanggungjawabkan ya. Jangan ketika sudah ngomong panjang lebar, akhirnya ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kan gitu. Ya, kalau hanya Allah yang tahu, ngapain tadi ngomong panjang lebar? Saudara semua, istilah misalnya alif lam mim itu, ini kembali kepada surat, nanti akan kita perdalam di suratnya ya. Saudara semua, ada 30 ayat dalam Al-Quran yang terdiri dari 29 surat yang merupakan ayat-ayat yang berbentuk simbol atau huruf ya, atau yang diistilahkan menjadi khawatiswar, ayat-ayat pembuka dalam Al-Quran. Saudara semua, ada juga yang misalnya bentuknya satu huruf, misalnya seperti nun. Ada yang 2 huruf, seperti misalnya hamim, toha, yasin. Ada yang 3 huruf, seperti misalnya alif lam mim, alif lam ra, ya. Ada yang 4 huruf dan seterusnya, ya. Nah, sudah saya himpun ada 30 ayat dari 29 surat. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 1, di surat Ali Imran ayat 1, di surat A'raf ayat 1, di surat Yunus ayat 1, di surat Hud, di surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, surat Hijr, surat Maryam, surat Toha, surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, Al-Qasas, An-Kabut, kemudian surat Ar-Rum, surat Luqman, As-Sajdah, surat Yasin, surat Shad, surat Ghafir, surat Fusilat, dan khusus surat Asy-Syura ini ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat yang berbentuk huruf-huruf simbol. Kemudian surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasiyah, kemudian surat Ahqaf, surat Qaf, dan surat Al-Qalam ya. Saudara semua, misalnya kita awali dengan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 berbunyi alif lam mim. Ada orang menerjemahkan alif lam itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Kenapa begitu? Karena Al-Qur'an itu datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu orang memahami seperti itu. Silakan saja. Kemudian ada juga yang memahaminya alif lam mim itu adalah alif itu sifat dari Allah. Jadi alifnya Allah, lamnya latif, mimnya mazi. Itu silakan saja. Itu pendapat beberapa orang. Yang terpenting adalah jangan ketika sudah menguraikan berbagai pendapat itu kemudian mengakhirnya dengan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kalau kita pahami bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran adalah hudan bagi kita semua, maka petunjuk-petunjuk itu harus bisa dipahami oleh kita. Kalaupun misalnya memang sekarang kita belum paham, bukan berarti tidak bisa dipahami. Mungkin memang kita yang ilmunya belum nyampe, keterbatasan pengetahuan kita yang belum bisa memahami itu. Bukan berarti tidak bisa dipahami. Jangan lantas karena kita tidak bisa memahami, sudah balikan lagi ke Allah. Hanya Allah yang tahu artinya. Kita nggak tahu. Lah, kalau hanya Allah yang tahu artinya, maka
Al-Quran ini bagaimana, kan fungsinya sebagai petunjuk, sebagai hudan. Kalau petunjuk ini tidak bisa dipahami oleh si pemakai, yang bisa memahami hanya si pemberi petunjuk, ya sudah, kembalikan saja. Berarti nanti petunjuk dari Al-Quran ini ayatnya berkurang 30, gitu ya. Tidak lagi 6.000 sekian, tapi sudah berkurang 30. Kenapa? Karena yang 30 itu tidak bisa dipahami. Jadi sebetulnya bukan tidak bisa dipahami, tapi memang kita yang memang belum bisa memahami. Ya, jadi saudara semua, kembali kepada misalnya sistematika Al-Quran yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ayat pertama adalah sebagai gagasan inti yang diuraikan, yang dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. Atau Al-Quran itu yufasiru ba'duhu ba'do. Al-Quran itu ayat yang satu dan ayat yang lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Jadi kalau kita berpegang teguh pada prinsip itu, maka kita bisa memahaminya. Alif Lam Mim adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau dalam bahasa Indonesia, Alif Lam Mim katakanlah sebagai subjeknya, maka zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin adalah sebagai predikatnya yang menjelaskan Alif Lam Mim. Atau dalam bahasa tata bahasa Arab misalnya, Alif Lam Mim sebagai mubtada'nya, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin sebagai khobarnya. Nah, di sini khobarnya adalah dalam bentuk kalimat, dalam bentuk jumlah, ya, dalam bentuk jumlah ismiyah atau kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Jadi kembali lagi, Alif Lam Mim itu apa? Alif Lam Mim adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kalau begitu kita memahaminya, maka tidak ada perselisihan di antara kita, tidak ada penekanan perbedaan dan lain-lain. Kenapa? Karena sumbernya sama. Kita membaca Alif Lam Mim, maka terjemahannya, artinya Alif Lam Mim itu adalah dari Al-Quran itu sendiri yang memberikan istilah, yaitu zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Boleh enggak dengan arti lain? Boleh. Kenapa? Karena itu baru satu istilah dari surat Al-Baqarah. Bagaimana dengan istilah menurut surat yang lain? Misalnya surat yang berikutnya adalah surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Jadi Alif Lam Mim yaitu Allah dengan ajarannya yang la ilaha illa huwa. Kalau Allah secara personal name, maka Allah adalah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di samping itu, seperti kajian kita pada surat surat Al-Ikhlas, bahwa penyebutan Allah sebagai personal name terkandung di dalamnya makna bahwa Allah dengan ajarannya yang la ilaha illa huwa. Kalau Allah tidak ada Tuhan selain Dia, ajaran Allah pun juga tidak ada ajaran tandingan yang patut kita ikuti, yang boleh kita ikuti selain ajaran Dia, selain ajaran Allah. Yaitu apa? Yaitu Alif Lam Mim. Yaitu apa? Kalau di surat Baqarah adalah zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau pada surat Ali Imran, Alif Lam Mim yaitu Allah beserta ajarannya yang tidak boleh kita sekutukan, yang tidak boleh kita dualismekan, yang tidak boleh kita campur adukan dengan ajaran lain, yaitu ajaran yang Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi dan seterusnya. Yaitu ajaran Allah yang telah Allah turunkan dalam bentuk Alkitab dengan seobjektif-objektifnya, dengan sebenar-benarnya. Yaitu sebagai musaddiqon, sebagai pelurus dari ajaran-ajaran sebelumnya. Yaitu untuk meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya yang sudah diselewengkan, yang sudah digeser. Jadi kalau demikian antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, ya secara global pemahamannya tidak jauh berbeda. Ya, kalau di surat Al-Baqarah Alif Lam Mim adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Alif Lam Mim adalah yaitu Alkitab, yaitu Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan buat kita, yaitu sebagai petunjuk bagi orang muttaqin. Kalau pada surat Ali Imran, Alif Lam Mim adalah Allah dengan ajarannya yang tidak bisa kita, yang tidak boleh kita sekutukan, yang tidak boleh kita dualismekan,
yang tidak boleh kita banding-bandingkan dengan ajaran yang lain, yaitu yang berupa Alkitab yang telah Allah turunkan dengan sebenar-benarnya, dengan seobjektif-objektifnya untuk meluruskan ajaran-ajaran yang telah disewengkan sebelumnya. Pada surat Al-A'raf itu penyebutannya bukan alif lam mim, tapi ayat pembukanya, pembuka suaranya adalah alif lam mim shad. Ya. Alif lam mim shad artinya apa? Artinya adalah kitabun unzila ilaika dan seterusnya, ya. Jadi alif lam mim shad juga adalah kitabun unzila ilaika. Sama seperti zalikal kitabu, sama seperti nazzala alaikal kitab dan seterusnya. Ya, jadi ayat-ayat ini punya makna yang senada, ya, yang hampir sama. Yang satu sebagai pokok kalimatnya, ayat berikutnya menjelaskannya. Dan penjelasannya juga secara umum hampir sama, mungkin cuma beda di redaksionalnya saja. Kemudian surat Yunus misalnya, ini pembukanya adalah alif lam ra. Apa itu alif lam ra? Tilka ayatul kitab. Ya. Jadi kalau tadi alif lam mim zalikal kitab, alif lam ra adalah tilka ayatul kitab. Sama saja, ya, pemaknaannya, yaitu ayat-ayat Allah yang terhimpun dalam sebuah Alkitab. Kemudian pada surat Hud misalnya itu disebutkan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu dan seterusnya. Jadi antara alif lam ra di surat Yunus dengan alif lam ra di surat Hud ya hampir sama. Kalau di surat Yunus alif lam ra tilka ayatul kitab, di surat Hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Kalau tadi ayatul kitab, di sini kitabun uhkimat ayatuhu. Jadi intinya adalah ayat-ayat yang terkandung di dalam sebuah kitab. Kemudian di surat Yunus juga, di surat Yusuf juga berikutnya hampir sama. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Hampir sama dengan surat Yunus, tilka ayatul kitab. Cuma yang di situ tilka ayatul kitabil hakim, di sini tilka ayatul kitabil mubin. Ya, jadi redaksinya hampir sama. Kemudian di surat Ar-Ra'd, ya. Ini penyebutannya dengan alif lam mim ra, ya. Ada 4 huruf. Uraiannya adalah, penjelasannya adalah pada ayat berikutnya, tilka ayatul kitab. Waladzina unzila ilaika mir rabbika dan seterusnya. Jadi ini juga menyebutkan tentang ayatul kitab, ya. Kemudian di surat Ibrahim, alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika tukhrijun nasa dan seterusnya. Jadi alif lam ra dalam surat Ibrahim juga adalah kitabun anzalnahu, ya. Jadi pada surat ini juga hampir sama lah, ya, redaksi. Ya, cuma memang beda redaksinya saja. Intinya adalah ingin mengungkapkan gagasan bahwa ini adalah sebuah kitab, ini sebuah ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari untuk kita jadikan sebagai petunjuk. Kemudian pada surat Al-Hijr, alif lam ra tilka ayatul kitab. Pada surat Maryam, ini agak panjang sedikit, kaf ha ya ain shad, ya, zikru rahmati rabbika, ya. Ini agak sedikit berbeda redaksinya. Kaf ha ya ain shad adalah zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi kalau tadi menjelaskan tentang ayat-ayat atau ayat-ayat yang terkandung dalam Alkitab, kalau ini adalah zikru rahmati. Ya, zikru adalah pengingat, ya, atau peringatan, ya. Peringatan juga ya sama dengan petunjuk, sama dengan hudan, sama dengan Alkitab, ya. Jadi ya memang sedikit beda wawasan bahasa saja, ya. Kemudian Toha misalnya. Toha adalah ma anzalna alaikal Qur'an litashqa.
ya. Jadi Toha adalah apa yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Ini juga hampir sama bahasanya. Kemudian pada surat Asy-Syu'ara Ta Sin Mim. Ta Sin Mim adalah tilka ayatul kitab. Kemudian pada surat An-Naml Ta Sin itu juga dilanjutkan dengan tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ya. Kemudian pada surat Qasas Ta Sin Mim tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian pada surat Ankabut Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau di sini bahasanya tidak langsung menyebutkan Alkitab, tidak langsung menyebutkan ayat atau tidak langsung menyebutkan ma anzalna dan seterusnya, tapi di sini disebutkan ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan menyatakan kami telah beriman dan mereka belum diuji. Jadi di sini sedikit agak berbeda penjelasannya dibanding ayat-ayat sebelumnya ya. Redaksinya agak berbeda, tapi prinsipnya adalah bahwa ini menjelaskan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah dilanjutkan dengan ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja begitu saja tanpa ujian ya. Kalau mereka sudah menyatakan amanah, kami sudah beriman, apakah cukup mengatakan beriman saja tanpa diuji oleh Allah? Tentu untuk kita bisa diuji sama seperti misalnya anak sekolah. Kalau anak sekolah itu kan diuji sesuai dengan tingkatannya. Ketika dia sudah belajar di tingkat SD, maka ujiannya adalah materi-materi pelajaran SD. Ketika dia sudah SMP, pelajaran-pelajaran yang diberikan, maka ujiannya adalah materi pelajaran di tingkat SMP, dan seterusnya begitu. Manusia juga sama, diuji berdasarkan apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi kalau orang sudah menyatakan amanah, kami sudah beriman, berarti ketika dia sudah beriman, berarti sudah ada tambatan hati, sudah ada pemahaman keyakinan yang sudah didapatkan. Ya, dari mana pemahaman keyakinan yang sudah didapatkan itu? Yaitu tentunya dari ajaran Allah, tentunya dari Al-Quran, tentunya dari Alkitab, dari ayat-ayat Allah yang sudah disajikan kepada kita. Sehingga dengan pemahaman itu, maka ujiannya sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kemudian pada surat Ar-Rum juga hampir sama penyebutannya, Alif Lam Mim, tapi ghulibatir Rum. Nah, ini Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim ingin menjelaskan, ingin memberikan pelajaran tentang ghulibatir Rum. Ya. Juga sama, ini adalah ilmu Allah yang akan menjelaskan tentang ghulibatir Rum. Kemudian surat Luqman juga hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tilka ayatul kitabil hakim. Ya. Kemudian pada surat As-Sajdah Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, juga hampir sama ya. Kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim, ini jelas sekali ya. Yasin adalah Al-Qur'an Hakim gitu ya. Kemudian ayat berikutnya Shad wal Qur'ani zikri ya. Jadi Shad adalah Al-Qur'an. Kemudian surat Ghafir Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sama ya. Tanzilul kitab adalah kitab yang Allah turunkan. Kemudian di surat Fusilat Hamim juga, yaitu tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, sama, yaitu apa yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama lain dari Allah. Kalau kita penyebutan dalam Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam surat Al-Fatihah sudah dijelaskan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian pada surat
Asyura. Nah, ini pada surat Asyura lambangnya, istilahnya disebutkan 2 kali, ya, yaitu Hamim dan Ain Sin Qaf, ya. Hamim dan Ain Sin Qaf. Hamim itu apa? Ain Sin Qaf itu apa? Ya, bisa saja kita memahaminya Hamim. Hamim apa? Hamim adalah Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf apa? Ain Sin Qaf adalah kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Jadi di sini penyebutan istilahnya ada 2, yaitu Hamim dan Ain Sin Qaf. Apa itu pemahamannya? Pemahamannya adalah kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Allah yang telah mewahyukan, ya, mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, ya. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, dan kepadamu siapa? Kepadamu yaitu kepada kita semua yang sedang menghadapi Al-Quran, yang sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kamu itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia adalah orang kedua adalah orang yang diajak berbicara. Kalau dulu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, sedangkan sekarang Allah sedang berbicara kepada kita, ya, sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban dakwah Nabi Muhammad. Karena risalah Nabi Muhammad sudah disampaikan kepada kita, maka sekarang posisinya kita menjadi orang kedua, menjadi lawan bicara. Yang mengajak bicara adalah Allah. Allah mengajak bicara melalui Al-Quran, melalui Alkitab kepada kita, kepada kamu. Ya. Kemudian di surat Az-Zukhruf itu penyebutannya Hamim wal Kitabil Mubin. Pada surat Ad-Dukhan disebutkan Hamim wal Kitabil Mubin. Ini sama, ya. Kemudian di surat Al-Jasiyah Hamim Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Juga hampir sama, ya, redaksionalnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian di surat Al-Ahqaf Hamim Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim, juga bersama. Kemudian surat Qaf, di surat Qaf satu huruf ini, Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian di surat Al-Qalam Nun, satu huruf juga, wal qalami wa ma yasturun. Kalau di surat Qaf, Qaf adalah Al-Qur'anil Majid, Al-Qur'an yang majid, ya, Al-Qur'an yang mulia. Tapi pada surat Al-Qalam, Nun adalah wal qalami wa ma yasturun, yaitu demi Al-Qalam. Al-Qalam itu apa? Kalau kita baca di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Jadi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kepada umat manusia itu melalui perantaraan Al-Qalam. Al-Qalam adalah alat yang digunakan Allah untuk mengajarkan kita semua, untuk mengajarkan umat manusia. Nah, alat yang digunakan Allah untuk mengajarkan kepada kita semua bisa dalam bentuk buku yang tertulis, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, atau juga bisa melalui buku yang tidak tertulis. Apa itu buku yang tidak tertulis? Buku yang bisa kita baca dalam kehidupan alam semesta, dalam bentangan luasan alam semesta, permukaan bumi, seisi bumi, dan seluruh jagat alam raya ini. Itu adalah buku dari Allah yang tidak tertulis, yang bisa kita baca, bisa kita pelajari. Kemudian wa ma yasturun itu adalah Al-Qalam itu adalah ilmu dari Allah, atau cara Allah, alat Allah yang alat yang digunakan oleh Allah untuk mengajarkan umat manusia, dan bukan wa ma yasturun, ya. Dan wa ma yasturun artinya bukan dari hasil karya-karya orang-orang yang mengkazaba, atau orang yang mencampur adukan, atau orang yang menyelewengkan kalam Allah ini. Saudara semua, itulah beberapa surat, ya, yang sudah kita himpun. Ada 29 surat dan ada 30 ayat, di mana ayat itu tuh mengandung
ayat-ayat simbol, ya. Ayat-ayat simbol yang bisa kita pahami adalah ketika kita membaca ayat berikutnya. Maka ayat berikutnya lah yang menjelaskan simbol-simbol yang dimaksud. Sehingga kalaupun sekarang ada yang berpendapat ini, berpendapat itu dan sebagainya, silakan saja. Namun kita kembali kepada rujukan, ya, rujukan yang karena ini simbol-simbol itu datang dari Allah, maka kita juga mendapat jawaban dari Allah, yaitu melalui ayat-ayat berikutnya yang diungkapkan dari simbol-simbol itu. Jadi dari data di atas ada 30 ayat dari 29 surat, ya, kecuali surat Asy-Syu'ara tadi ada 2 ayat dalam satu surat yang berbentuk huruf-huruf simbol, ya. Kesimpulan yang dapat dengan segala kelemahan yang saya punya, jadi yang pertama, jika kita membaca Al-Quran sebagai sebuah buku, maka surat Fatihah sebagai pembukaan atau sebagai daftar isi atau sebagai pendahuluan, kemudian surat-surat panjang sebagai uraian, dan surat-surat pendek sebagai kesimpulan. Kemudian jika kita membaca satu surat saja dalam Al-Quran, maka ayat pertama atau bagian-bagian awal sebagai pembukaan, sebagai pendahuluan atau pokok bahasa, kemudian ayat-ayat berikutnya sebagai uraian, dan ayat-ayat terakhir sebagai kesimpulan. Dengan demikian, ayat-ayat yang berupa huruf atau simbol dapat kita pahami dengan membaca penjelasan pada ayat-ayat berikutnya. Misalnya, Alif Lam Mim adalah Zalikal Kitab menurut surat Al-Baqarah. Tilka ayatul kitab menurut surat Luqman. Tanzilul Kitab menurut surat As-Sajdah. Kemudian Alif Lam Mim Shad adalah kitabun unzila ilaika menurut surat Al-A'raf. Alif Lam Ra adalah tilka ayatul kitab menurut surat Yunus, menurut surat Yusuf, surat Hijr, ya. Atau adalah kitabun uhkimat menurut surat Hud dan surat Ibrahim. Yasin adalah Al-Qur'anil Hakim, ya, menurut surat Yasin, dan istilah-istilah lainnya yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Saudara semua, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kata-kata atau ungkapan yang salah, itu dari kelemahan saya sendiri. Kalaupun ada hal-hal yang bermanfaat, ada hal yang benar, itu hanya datang dari Allah, dan sebagai bentuk tambahan amal jariah kita, Anda boleh share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.